Selamat sore semuanya. Berdirinya kami di sini ingin melakukan praktikum kami tentang pembelahan sel, yaitu menjelaskan beberapa 4 tahap yang terjadi pada pembelahan mitosis. Tetapi sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Mulfayana Butar. Saya Elia Dulu Saribu. Saya Elvi Septiana. Pembelahan sel terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang pembelahan secara mitosis. Untuk pengertiannya sendiri akan dijelaskan oleh teman kami Elia. Di sini pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Kemudian ciri-ciri dari pembelahan mitosis akan dibacakan oleh Elvia. Yaitu 1. Proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. 3. Terdiri dari 4 fase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat yaitu sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. 5. Pada usia muda, dewasa, dan tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Untuk tahap pertama dari pembelahan mitosis yaitu profase. Pada fase ini, serat-serat kromatin akan terkumpul lebih rapat. Inti selnya akan menghilang. Setiap kromosom yang terduplikasi terlihat sebagai 2 kromatid sama yang terhubung pada bagian sentromernya dan sepanjang lengannya. Gelondong mitotik juga mulai terbentuk, yang terdiri atas sentrosom serta mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom. Sentrosom tersebut bergerak saling menjauh, yang didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antaranya. 2. Metafase. Metafase merupakan tahap pembelahan mitosis yang paling lama, berlangsung sekitar 20 menit. Dalam tahap ini ditandai dengan kromosom akan bergerak menuju ekuator sel atau yang sering dikenal dengan lempeng metafase. Pada tahap ini, membran akan benar-benar menghilang serta benang-benang gelondongnya akan mencapai sentromer kromosom. Yang ketiga, anafase. Berkebalkan dengan metafase. Tahap anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek, hanya berlangsung selama beberapa menit. Pada tahap anafase ini, kromatid-kromatid yang bersaudara akan memisahkan diri dari sentromernya sehingga disebut kromosom. Setiap kromosom akan ditarik ke arah kutub oleh benang-benang mitosis atau yang sering disebut serabut kinetokor. Pada tahap ini, sel akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetokor memanjang. Dan pada akhir anafase, kedua ujung sel akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. 4. Telofase. Pada tahap ini, 2 nukleus anakan akan terbentuk di dalam sel. Kromosom akan mulai terlepas. Telofase sendiri sering ditandai dengan dimulainya sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis dimulai dengan terbentuknya pembelahan atau lekukan di bagian tengah yang membagi sel menjadi 2. Sedangkan pada sel tumbuhan, sitokinesis ditandai dengan serangkaian vesikula yang terbentuk di bagian ekuator sel, yang terus terjadi sampai sel terbagi 2. Pada akhir tahap telofase dihasilkan 2 sel anakan yang sama dengan sel induknya. Sekian dari presentasi kami tentang pembelahan mitosis. Saya Mulfayana Butar. Saya Elia Dulu Saribu. Saya Elvi Septiana. Pamit undur diri. Terima kasih.